bakso Riko kita bongkar semuanya. Maaf tadi kepotong, kameranya tiba-tiba blur. Jadi ceritanya tadi begini, ini aku pindah ke sini. Terus saja begitu, adonan berikutnya ke sini lagi. Nanti aku siapin ini ada 2. Terus di sini nanti ada 1, kalau jadi 5. Biasa kayaknya mesti 6 deh, 6 adonan. Nanti aku tunjukin semuanya sampai proses akhirnya, sampai proses ngebuletinnya dan proses vakumnya. Jadi prosesnya itu untuk bakso dapur Riko ini tuh lama banget sebenarnya, tapi ya karena aku dapet challenge ini, aku kerjain buat kalian juga supaya kalian juga tahu gimana proses pembuatan bakso dari dapur Riko ini. So sampai ketemu nanti setelah ini, aku tunjukin lagi. A few moments later. Nah, baskomku sekarang udah penuh. Ini siap masukin kulkas. Aku bungkus pakai freeze halte folie begini. Ini tadi 2 adonan plus dari sini nih. Jadi masih ada, ini masih ada setengah, sekitar kan 4 kilo 8 10 setengah ya di sini. 10 setengah ini aku masuk kulkas untuk beberapa jam. Jadi 1 jam juga bisa. Kadang-kadang aku taruh di situ sampai, kalau misalnya udah capek banget, aku taruh semalaman, besok paginya baru aku buletin pakai tangan gitu. Makanya prosesnya itu lama. So ini aku mau taruh di kulkas dulu, terusin lagi untuk adonin sisanya. Sisanya itu masih ada 2 atau 3 kali adonan lagi. Jadi aku bikin itu ternyata lebih banyak dari perkiraan. 2000 years later. So guys, jadi ini tadi 3 adonan, ini ada 1, terus di atas ini ada 1, terus di atas meja ini masih ada 1. Sebentar lagi aku masukin kalau yang itu keluar, karena di kulkas sudah nggak ada tempat lagi. Jadi ternyata aku nggak bikin 5 adonan, aku ternyata bikin 6 karena dagingnya kelebihan. Jadi masing-masing itu 4 kilo 4 kilo kali 6 itu ada 24 kilo. Untuk satu adonan begini nanti aku untuk buletinnya itu aku perlu kira-kira setengah jam untuk dibikin. Terus 15 menit sampai 30 menit aku masak sampai dia mengapung, baru aku angkat. Jadi hitungin aja waktu yang aku butuhkan. Jadi lumayan panjang prosesnya, apalagi sampai besok proses vakum dan segala macem. A few moments later. So setelah sekian lama si daging dari kulkas keluar, aku cuman butuh sendok ini. Nanti aku pakai sarung tangan buat bikin. Terus tempat ini nanti buat angkat yang sudah dari panci besar ini. Panci aku udah isi air, aku tunggu sampai dia panas, jangan sampai mendidih. Biasa aku tutup, baru aku mulai. Nah, habis ini aku ganti posisi kamera dari depan biar kalian bisa lihat gimana tanganku kalau lagi ngebuletin si bakso itu. Jadi begitu pemirsa. One eternity later. So ini udah siap dibuka. Aku di sini tak pakai sarung tangan, sama mindah kameranya dari depan ya biar kalian semua bisa lihat. So saatnya aku mulai. Ini airnya udah panas. Jadi bikin bakso itu nggak boleh airnya itu sampai mendidih. Cukup panas saja. Nanti setelah selesai dibentuk, baru airnya apinya digedein lagi. Terus nanti baksonya naik ke atas. Kenapa kalau airnya mendidih? Kadang si buletan itu baru masuk, dia tuh udah mengambang. Mengambang bukan berarti baksonya itu sudah mateng. Mengambang hanya enteng saja, nanti pas dibuka si bakso itu dalamnya masih merah.
Ada mitos yang bilang ya, banyak orang yang bilang kalau dia udah mengambang itu tuh udah mateng. Itu nggak berlaku buat aku. Aku sering bikin, jadi aku tahu kalau bakso udah mengambang itu karena airnya tuh panas, jadi dia langsung ada kayak ada tekanan dari bawah, langsung dia ngangkat gitu. Tapi begitu kamu belah, begitu kalian buka, itu tuh warnanya masih merah. Dan kalau itu masih merah, berarti kan belum mateng ya. Kalau belum mateng, jadi nggak bisa disimpan lama. Bakso itu cepat rusak. Jadi makanya masaknya harus lama supaya dia itu benar-benar mateng. Dan ini air nggak aku bikin mendidih. Seperti yang tadi aku bilang, airnya tuh mendidihnya nanti pas kalau semuanya udah di dalam, baru apinya digedein dan dia tuh mau naik gitu, jadi dia matengnya rata. Langsung aja tangan aku basahin sedikit. Nah, tangan udah aku basahin jadi licin. Satu-satunya alat yang aku perluin ini masuk ke dalam dulu begini. Ini segini, ini tadi ada 4 kilo, 5 kilo, 5 kilo setengah kayaknya ya, atau 6 kilo gitu. Ini nanti 30 menit selesai. Jadi cuman begini nih. Lihat. Biasa aku tangannya di sebelah sini, aku pinggirin lagi. Bentar. Mudah-mudahan kameranya nggak jatuh. Gini. Langsung masuk. Terus saja. Tuh. Jadi kalau orang bilang kenapa bulatannya besar, karena ini udah terbiasa begini tuh. Merem pun bisa. Tuh. Cukup begini tuh jatuh. Karena nggak itu, aku biasa mata selalu lihat ke sini. Tuh. Kalau mau bulatannya digedein bisa juga, dikecilin bisa juga. Jadi cuman tangan ini yang bekerja. Nanti aku tunjukin dalamnya bagaimana kalau udah kumpul semua. Terus aku tunjukin bagaimana kalau waktu diangkat. Pokoknya nanti aku tunjukin semua prosesnya. Di sini pokoknya kita bongkar. So, bakso Riko kita bongkar semuanya, guys. Biar orang nggak penasaran, biar orang nggak berpikir yang enggak. Tuh, kayak ini baru berapa menit masuk udah ngambang. Jadi itu bukan berarti ngambang itu mateng. Begini caranya. Next time aku mau bikin tutorial lagi yang untuk rumahan ya. Jadi yang pakai food processor gitu, yang cuman 1 kiloan gitu. Jadi aku bakal tunjukin kalian gimana bikinnya, langkah-langkahnya bagaimana segala macam, pokoknya sampai kalian bisa. Bumbu-bumbunya apa nanti aku tunjukin semuanya seperti yang biasa aku bikin ini. Nah, aku ini bikin versi besarnya. Aku hari ini benar-benar bikin 24 kilo. Itu buat jaga-jaga untuk bulan Mei minggu depan, karena kan sudah agak reda ini si corona, dan aku yakin karena pesanan juga udah lumayan banyak, dan ini paling minggu depan juga udah kosong, mesti bikin lagi. So begini guys, jadi bikin bakso ini tuh prosesnya tuh nggak cepet. Makanya kadang kalau teman-teman mendekat gitu atau gimana, oh Riko tuh sekarang nggak ada waktu buat kita, Riko tuh gimana ya, makanya susah untuk diajak ketemu segala macam. Dia pikir aku cuman main-main, aku cuman ya di rumah aja atau gimana. Aku tuh banyak banget kegiatan. Mungkin kalau dulu aku banyak waktu itu, dapur Riko kan masih kecil dulu, dan dapur Riko dulu itu cuman bikin bakso sama pempek doang, dan baksonya itu juga belum banyak variasi kalau dulu. Sekarang cuman bakso saja itu tuh ada
berapa macam, ada bakso ranjau, bakso mercon, bakso telur, bakso urat, bakso sapi biasa, bakso ayam, bakso ikan. Terus ada empek-empeknya ini itu. Dan dulu tuh customer dapur Riko mungkin cuman 1-2 orang, jadi masih banyak banget waktu buat temen-temen, buat fun dan segala itu. Tapi setelah itu ya susah gitu loh. Jadi apa namanya, kalau orang yang berpikir nggak ada waktu lagi, itu tuh bullshit. Makanya kadang-kadang saya tuh kesel gitu loh, orang nggak ngertiin gitu. Saya tuh kerjain semuanya sendiri. Belum kalau ini udah beres ya. Nanti kalau bakso ini udah beres, nunggu sampai dia tuh kering, dingin, di packing, itu di vakum. Setelah di vakum, nanti aku tunggu. Setelah di vakum itu masuk kulkas dan ngeliat list siapa yang sudah pesan, harus dikirim. Untuk kirimnya sendiri itu tuh juga semua proses kan, semua waktu gitu. Di packing ke kardus, nanti bikin itunya apa namanya, plakatnya, terus diantar ke pos, bolak-balik ke pos dan segala macam itu. Dan kalau bahan-bahan habis, siapa yang belanja? Riko sendiri yang belanja kan. Nanti kalau satu customer, misalnya seminggu ada 20 customer, tapi customer itu mau semuanya tuh ada. Bakso maunya semuanya lengkap, baksonya A B C D E, belum jajanan, belum sambel. Nah, kalau orang teman-teman dekat itu nggak ngertiin kerjaan aku yang seperti ini, yaitu ya sudahlah gitu. Saya cuman kadang-kadang sedih aja sih, sedih dan kecewa kalau teman-teman dekat atau yang udah dibilang sahabat malah mikirnya tuh yang aneh-aneh, yang enggak gitu. Katanya udah nggak ada waktu lagi buat temen, nggak ada waktu lagi buat fun, nggak ada waktu buat ini gitu. Itu menyakitkan buat saya ya. Begitu aja ngocehnya kali ini aku mau kerja, jadi kalau aku di depan kamera itu kerjanya nggak bisa cepat. Nanti aku tunjukin lagi kalau dia udah masuk ke dalam semua dan waktunya diangkat. Oke, jadi caranya tahu kan, cuman begini doang tuh, cepet masuk keluar masuk gitu doang tuh. Tuh, ini kalau yang bakso kecil ya. Kalau bakso gede, jadi dua-duanya tanganku harus pakai sarung tangan karena dua-duanya kepake. Terus buat isiannya, biasa di sini masih di sebelah saya ini masih ada buat isiannya. Misalnya yang bakso ranjau isi daging, atau bakso ya masih ada bakso apa namanya itu tetelan. Jadi macamnya tuh banyak. Saya begitu pemirsa. Nanti aku sambung lagi setelah ini. Jadi vlog ini mungkin vlog yang lumayan panjang nanti ya, karena memang ini kita bongkar semuanya gitu. Juga unek-unek yang ada di ini tuh aku keluarin juga. Nanti kalau yang nonton, yang misalnya merasa gitu ya sudah, langsung aja di komen di vlognya, langsung aja komen di YouTube gitu maksud aku. So ini aku tunjukin lagi. Tuh, susah kan tanganku begini, tangan masih ada daging megang kamera, jadi nggak gampang. Terus ini kalau tangan ini mau ngituin kamera lagi kan, itu takutnya karena nggak higienis, jadi saya mesti pakai begini. Itu susah banget. Nah, itu sebagian udah mengapung, gedenya sama kan. Gimana aku mau ngaduk lagi tangannya, satu megang ini, satu megang kamera, tang ini masih belepotan daging. So sebentar, aku biarinlah belepotan daging demi kalian. Tuh, gedenya sama kan. Nanti aku tunjukin kalau udah diangkat dan waktunya mateng, aku belah sampai aku tunjukin proses vakum besok ya. Sekarang berhenti dulu. 20 minutes later. Nah, tadi kan aku bilang kalau udah mengambang itu tuh belum tentu mateng, dan ini belum mateng. Jadi ini aku bakal masak lagi sekitar 20 menit dengan api besar. Ini aku besarin lagi apinya 6. Terus aku mau tutup. Tuh,
sebetulnya udah itu apa ya dibilangnya, orang bilang udah matang, tapi buat aku ini belum matang. Gedenya sama semua kan, hasil dari tangan ini. Aku sarung tangan udah aku buka karena habis ini aku mau nyuci ini, terus lanjut ke tahap berikutnya. Nanti begitu ini aku angkat, aku taruh ke sebelah sini, nanti aku tunjukin lagi. Aku kecilin apinya, mulailah yang satu lagi sampai selesai, begitu terus. Nanti aku tunjukin lagi pas aku angkatnya ya, karena sekarang bisa pegang kamera sama pegang tangan ini. Begitu pemirsa. So, tunggu sampai dia matang. Aku tutup dulu. Perlu sekitar 20 sampai 25 menit. Jadi aku bisa ngerjain yang lain. 2000 years later. Setelah beberapa menit aku rebus dengan api besar, mereka tuh naik semua begini dan bentuknya tuh membesar, menggelembung, bukan menggemblung. Mengelembung begini nih, gede-gede kan. Nah, habis itu aku angkat. So, waktunya angkat, seperti begini. Aku angkat ke sini dulu. Ini nanti juga nggak pas, ininya pasti bakal kepenuhan. Aku tiriskan dingin, baru aku pindah ke tempat besar sampai nanti malam aku dinginkan begini terus saja sampai selesai ya. So, A few moments later. so ini aku ambil satu, udah kalian lihatin ya, aku potong bagaimana bentuknya. Matang dengan sempurna, sudah nggak merah lagi, dan dia ada kayak rongga-rongga begini. Lihat bagaimana kenyalnya, empuknya. Aku coba. Kenyal banget. Kayak bakso abang-abang. Rasa mericanya berasa banget. Wow. Sempurna.